Kita akan lanjutkan ke tutorial bagian 2 untuk proses coloring atau pewarnaan di bagian vektor mobil. Nah, jadi buat kalian yang penasaran tentang tutorial vektor mobil, silahkan tonton video ini sampai selesai. Dan untuk yang bagian line artnya, tonton di video sebelum ini ya. Jadi buat kalian yang belum tahu caranya, silahkan tonton saja di bagian coloring ataupun di bagian line art. Nah, sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dulu. Dan buat next tutorialnya, silahkan komen di bawah. Thank you. Kita lanjut ke bagian proses coloring. Untuk proses coloring biasanya saya menggunakan tools yang namanya Easy. Tapi sebelum kalian menggunakan tools yang namanya Easy, kalian bisa combine dulu di setiap line artnya dengan cara select all kemudian digabungkan. Seperti di tools-tools yang sebelumnya saya jelaskan bahwa tools gabungkan itu berguna untuk menggabungkan dari setiap garis atau dari setiap bentuk. Dan ini sangat berguna sekali untuk tutorial vektor mobil atau pembuatan vektor mobil, karena di situ kalian bisa menggabungkannya, kemudian kalian bisa menggunakan fill tools atau tools Easy. Nah, untuk pengambilan warna tergantung dari warna mobil ya, karena ini warna mobilnya warna abu, jadi saya ambil warna abu. Kemudian ada lagi, karena untuk setiap proses pembuatan vektor mobil itu berbeda-beda ya, tergantung dari warna mobil dan tergantung dari bentuk mobil. Dan untuk next tutorial mungkin saya akan membuat vektor mobil apa lagi ya, Bugatti mungkin, atau yang lainnya mungkin. Oh iya, kembali lagi ke tutorial. Jadi kalau untuk setiap proses pewarnaan, maaf ya ini terlalu kecepatan karena di sini terdapat beberapa cara ya untuk proses pembuatan mobil. Bisa menggunakan layar yang banyak, kemudian kalian tracing satu-satu. Bisa menggunakan fill tools untuk pewarnaan yang lebih cepat. Dulu saya menggunakan pen tools, jadi prosesnya agak lama. Kali ini bisa lebih simpel lagi menggunakan fill tools, karena baru ngeh saya ketika pembuatannya. Nah, tapi kekurangannya kalau kalian membuat fill tools, kalian terlalu sering yang namanya copy paste. Jadi di sini yang di copy-nya cuma warnanya saja. Untuk caranya kalian bisa perlambat saja videonya biar lebih jelas, tapi di sini akan saya terangkan sedikit saja ya gambarannya. Jadi kalian setelah proses coloring dengan menggunakan fill tools sudah selesai, misalkan untuk bagian bodi mobil nih yang paling pertama dibikin. Setelah semuanya fill tools sudah selesai, kalian select all, kemudian kalau select all kan sampai line art juga ke select ya. Jadi kalian setelah select all, select lagi line artnya atau dipencet lagi line artnya supaya tidak ke paste. Kemudian setelah line artnya nggak ke bawah atau nggak ke copy, kalian tinggal pastekan saja. Jadi yang nanti ke bawah cuma warnanya saja. Tapi kalian jangan sampai menggerak-gerakkan layarnya supaya dari proses coloringnya itu tidak loncat-loncat. Karena kalau kalian geser sedikit saja, nanti hasil pastenya itu akan bergeser seperti itu. Jadi pinter-pinter dari kalian ya, tergantung kalian mau menggunakan apa aja. Tapi untuk proses cepatnya ya seperti itu, menggunakan fill tools. Dan alasan saya kenapa untuk setiap line art vektor mobil itu saya duplikat, karena takutnya nanti ketika proses pembuatan itu force close dari setiap line-nya itu akan kalau nggak dikombin itu akan akan buyar, atau dari ujung ke ujung itu pasti nempel. Kalian mungkin tahu lah, atau pengalaman. Kalau bagi yang sudah pernah membuat vektor mobil itu kalian pengalaman, atau bagi yang sudah membuat vektor yang menggunakan line art itu pasti pengalaman, apalagi yang namanya ballpoint pen, pasti menyatu dari ujung ke ujung. Jadi di sini saya menggunakan cara setiap line artnya itu dibikin duplikat, kemudian hasil duplikatnya itu disembunyikan, kemudian di combine seperti itu caranya.
Kenapa saya sering membuat seperti itu? Supaya ketika nanti ada yang namanya revisian untuk bentuknya supaya lebih mudah aja gitu. Karena kalau nggak dengan cara seperti itu, kalau kalian ada revisi untuk di bagian bentuk mobil itu sangat-sangat ribet. Pernah saya alami. Jadi saya kasih tips seperti itu untuk mengurangi yang namanya pekerjaan kalian. Nah, kalau untuk proses coloring ya mungkin kalian perhatikan saja lah warna-warna. Misalkan saya ambil warna gelap dulu atau terang dulu, itu tergantung kalian. Saya biasanya menggunakan warna yang paling gelap dulu, misalkan. Nah, untuk shading 1 2 3 atau shading 1 2, pokoknya urutkan dari setiap shading. Setelah shading semuanya selesai, baru ke proses yang namanya lighting atau proses efek cahaya, lighting dari pencahayaan. Nah, kalau untuk pencahayaan itu dari tips dari saya, kalau saya biasanya mengikuti alur lah. Tapi kalau kalian mau improvisasi, terserah kalian saja. Dan kalau untuk setiap vektor mobil itu ya sebenarnya simpel lah. Untuk warna atau untuk kaca dan lain-lain itu gampang sekali. Apalagi untuk kaca tinggal kalian kasih garis-garis, kemudian kalian segmen bagian luarnya, kalian kasih juga efek gradien di bagian kaca supaya efeknya lebih 3D. Kenapa saya terpikir ke penggunaan gradien maksudnya? Karena saya sering menonton film kartun, dan setiap vektor mobil atau vektor kendaraan itu untuk kacanya pasti warna hitam, kemudian kasih gradien putih ke warna 1 putih, warna 2-nya dikasih opacity 0 gitu. Ya sering lah pokoknya kalau nonton, kecuali anime yang terbaru yang HD, karena yang HD itu biasanya menggunakan opacity warna hitam atau warna apapun itu di opacity, kemudian kasih lagi efek putih yang di opacity. Itu lebih ribet karena kalian harus gambar lagi. Misalkan mobil, di sini kan kelihatan ya joknya, kalian gambar joknya dulu, kemudian kalian kasih lagi yang namanya kaca di depan, kasih lagi efeknya. Ya itu ya lumayan ribet lah pokoknya. Tapi kalau kalian dapat orderan yang seperti itu, misalkan nih, kalau saya pribadi, kalau cara simpelnya kan tinggal kasih kaca warna hitam kemudian kasih efek seperti itu. Tapi kalau ada yang request, misalkan kalian pembeli kalian atau klien kalian mintanya digambar sama dalamnya, kalian minta upah lebih aja gitu. Karena lebih ribet proses membuatnya. Serius, saya bukan memahal-mahalkan suatu orderan atau suatu seni ya, meskipun ini stretchingan, tapi termaksudnya kan kalau sudah dicetak atau sudah dibikin sablonan, itu namanya seni juga. Seni menggambar di digital atau seni nge-stretching, seni menjiplak lah. Meskipun jiplakan, tapi ya termasuknya salah satu karya seni juga menurut saya pribadi, karena unik. Seni itu bukan berarti harus buatan tangan murni ya, tapi ya dari keunikan juga bisa, kayak desainer, kayak apa ya, banyak lah pokoknya kalau seni. Tergantung kalian menilainya dari segi mana dulu. Kalau dari segi namanya seni, misalkan kayak lukisan itu kan murni tanpa trecingan tersebut, tapi ini di stretch cuma hasilnya kan ya tetap ya jadi kartun seni gitu, unik lah pokoknya. Nah, karena untuk proses coloring di bagian vektor mobil itu cuma gitu-gitu aja ya. Jadi kalian tracing full bagian mana saja yang digambar, terus bagian mana saja yang dapat efek shading, efek lighting, ya tinggal ikuti saja. Nah, di sini saya mengambil contoh ya. Jadi untuk setiap proses coloring itu, untuk bagian shading khususnya, ikuti aja efek yang sudah tersedia, kemudian kalian tinggal trace. Dan ada lagi,
kayak di teman-teman saya biasanya menggunakan yang namanya Vectorize. Dan untuk tools Vectorize itu hanya tersedia di versi 348 ke atas. Pokoknya dari 348 kalau nggak salah apa 346 lupa. Pokoknya dulu nggak ada yang namanya tools Vectorize, tapi di sini mempercepat atau mempersingkat proses pembuatan, jadi ada tools Vectorize. Itu sangat berguna banget buat kalian yang masih pemula, dan nanti saya akan contohkan lah menggunakan vektor wajah untuk Vectorize khususnya. Karena kalau untuk vektor kendaraannya juga perlu menggunakan Vectorize karena lebih terlihat lengkungan-lengkungannya, atau mungkin saya akan contohkan juga untuk di vektor mobil Vectorize. Dan saya akan sedikit menjelaskan apa sih dari kelebihan menggunakan tools Vectorize. Nah, seperti itu. Dan juga kalau untuk vektor mobil itu kalian harus pinter-pinter atau harus jeli-jeli menyimpan warna. Misalkan nih, kayak warna bumper sama warna body, misalkan kalau berbeda, kalau bumpernya misalkan yang pakai karbon, kalian pisahkan saja karena memperibet pekerjaan kalian, memperlambat, lebih tepatnya memperlambat pekerjaan kalian. Dan biasanya saya itu kalau menggambar vektor mobil itu dari bagian yang terpisah, misalkan body full sudah, kemudian bagian bumper, bagian radiator, bagian kap. Kalau kap masuknya kalau saya ke body ya, yang di bagian emblem tuh biasanya yang pinggir-pinggirnya tuh gak tahu apa namanya, pokoknya bagian depan itu biasanya saya pisahkan. Dan kalau untuk vektor dari bagian pinggir itu lebih ribet lagi karena ada velg dan lain-lain. Biasanya saya pisahkan semua supaya ketika proses shading itu misalkan kalian membentur ke bagian bumper, kalian gak usah ribet harus mengepasinnya, tinggal serot sampai luar. Misalkan terlalu jauh ya gak apa-apa, tinggal segmen aja gitu, simple banget. Kalau kalian misalkan dibikin di satu layer itu lebih rumit karena harus dipas-paskan dulu kayak menggunakan pentus. Meskipun untuk proses shading itu menggunakan pentus, tapi kalau kalian membuatnya di satu layer, disatuin di dalam satu layer, itu memperibet pekerjaan kalian. Jadi saya di sini saya kasih contoh untuk kalau saya membuat vektor mobil ya seperti itu. Itu lebih mempersingkat pekerjaan karena pertama kali saya membuat vektor mobil itu kurang lebih durasinya 4 jam. Dan setelah saya lama di vektor mobil, kemudian saya tahu sedikit celahnya untuk vektor mobil, ya lumayan lah. Jadi cuma durasi 2 jam itu udah kelar full, sama efek-efek, sama efek bayangan dan lain-lain itu sudah kelar full, sudah beres semuanya, full beres pokoknya, seperti itu. Begitupun untuk vektor efek lampu, kayak pokoknya banyak lah. Jadi lebih mempersingkat pekerjaan kalian. Dan di sini manfaatnya dalam penggunaan tools itu, ketika kalian tahu beberapa fungsi tools itu mempercepat pekerjaan kalian. Misalkan seperti tools isi, tool pattern itu sangat berguna sekali. Apalagi kalau untuk vektor-vektor yang seperti ini. Untuk bagian pendingin mobil di depan, atau untuk bagian ya kayak kan kalau mobil pasti ada yang bentuk kayak jaring-jaring kayak di Bugatti atau apa ya, depannya itu kayak ada bentuk heksagon ya. Kalau kalian bikin misalkan satu-satu itu pasti lama, tapi di sini saya kasih cara simpelnya. Ini cara pembuatan heksagon ya seperti ini. Kalian aktifkan saja yang namanya pola. Nantilah saya kasih tahu beserta cara Vectorize kalau untuk fungsi dari pola itu. Dan saya lupa dari tutorial yang kemarin kenapa saya nggak kasih ya. Saya lupa, jujur saja saya lupa. Karena terlalu banyak tools. Meskipun toolsnya simple tapi kan banyak, dan meskipun jarang digunakan untuk setiap toolnya, tapi kalau banyak jadi agak lupa-lupa gitu. Nah, saya contohkan seperti itu untuk di setiap vektor ya. Apalagi khususnya untuk vektor mobil. Kenapa saya tidak menggunakan yang namanya pattern? Karena supaya misalkan kalian
ekspor ke format SVG itu tidak perlu lagi kalau 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 seperti ini kan langsung jadi. Misalkan kalian ekspor ke SVG, kalian tinggal edit ulang di Corel atau di AI Adobe Illustrator itu bisa. Tapi kalau kalian menggunakan yang namanya pattern, itu pasti hasilnya apa ya, menjadi hitam kayak sebuah gambar gitu. Saya juga pernah coba soalnya untuk tools itu, kemudian saya coba di Corel. Dan kalau kalian mau misalkan mau diedit ulang atau enggak, ya itu tergantung kalian. Tapi di sini saya kasih caranya saja penggunaan tools tersebut. Nah, kemudian kenapa sih saya enggak menggunakan yang namanya PNG download dari Google yang dari apa namanya hexagon itu, hexagon. Kenapa saya enggak download? Karena hasilnya pasti sama. Saya pernah coba untuk di Corel Draw ya. Kalau format SVG dia ekspor kemudian mau diedit lagi, saya pernah menambahkan watermark, dan watermark tersebut karena watermark kan pasti logo ya, logo dari pemilik. Misalkan saya logo atau nama atau apapun ya, pokoknya salah satu logo lah watermark yang biasanya saya gunakan. Kemudian saya edit di Corel dan hasilnya cuma hitam kotak, udah. Jadi nggak kebaca karena itu sebuah gambar bukan sebuah vektor seperti itu. Jadi di sini kenapa saya lebih suka semua pekerjaan saya bereskan di sini ya, karena seperti itu supaya nggak ribet aja gitu. Dan untuk kedepannya mungkin saya akan cobalah mempraktekkan gimana cara import pattern, cara membuat pattern di Infinity Design. Mungkin cukup berguna buat kalian, dan salah satu pengetahuan buat kalian juga setting-setting dan cara penggunaan Infinity Design, bahwa bisa dipindahkan file, bisa memasukkan file, bisa juga banyak lah pokoknya. Dan mohon maaf buat kalian yang menonton, yang tools yang kemarin kurang lengkap karena kurang ya beberapa lah, nanti saya ulang. Oh iya, sampai lupa. Untuk vektor di bagian kaca atau bagian lampu itu ya biasanya saya menggunakan opacity. Opacity-nya tergantung dari kebutuhan kalian. Caranya seperti tadi lah, kalian bisa contohkan, atau mungkin nanti di next tutorial saya akan contohkan penggunaannya yang lebih slow mo-nya, karena ini lebih ke kecepatan, speed, karena kejar waktu ya, karena kalau terlalu kelamaan itu gabut dan juga capek juga ngomongnya ya, apalagi untuk vektor mobil. Nah nih saya kasih tahu cara simpelnya. Pertama kalian duplikat dari layar ya, dari pen yang awal tadi kan, duplikat. Kemudian kalian ubah warnanya ke warna putih, kali kasih opacity kisaran 10 lah. Untuk opacity lapisan cuannya 15, dan itu udah kelar. Kalau untuk warna-warnanya ya ikutin dari bentuk mobil. Kalau warnanya kuning ya kasih kuning, kalau warnanya putih ya kayak gini. Yang udah LED ya kasih itu, udah. Dan di sini untuk pembuatan emblem bisa menggunakan cara simpel, bisa yang seperti ini. Dan terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Untuk next tutorialnya silahkan komen saja di bawah, dan saya akan lanjut ke bagian apa lagi ya. Ya pokoknya komen lah di bawah. Terima kasih.